Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di kelas Microsoft Word. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tabel dan juga formula pada Microsoft Word. Nah, apa itu formula? Formula itu sebenarnya lebih pada perhitungan-perhitungan matematik seperti pengkalian, pembagian, penjumlahan, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat tabel dan juga formula dalam konteks yang lebih mengarah pada perhitungan rumus. Nah, oleh sebab itu saya akan screenshot dulu. Saya akan screenshot agar kita bisa langsung praktik. Ya. Oke. Nah, di awal kita akan buat judulnya terlebih dahulu supaya lebih pantas ya. Misalnya data transaksi UD Mekar Jaya. Insert, saya buat. Nah, untuk membuat tabel, kita bisa memilih menu insert, kemudian pilih tabel, kemudian kita bisa langsung klik di gambar di ikon tabelnya. Misalnya kita ingin buat 5 kolom dan 10 di sini maksimal 8 baris, 8 baris misalnya, maka cukup dibuat seperti ini saja. Ya, dipilih seperti itu. Nah, atau kita bisa menggunakan cara satu lagi yaitu insert, klik tanda panah pada tabel, kemudian pilih insert tabel. Di sini sudah ditanyakan number of column dan juga number of row. Mau berapa kolom dan juga mau berapa baris yang kita ingin buat. Nah, saya contohkan di sini saya ingin membuat 5 kolom dan juga 10 baris. Oke. Nah, jadilah seperti ini. Nah, karena ini adalah pembuatan data, maka saya akan membuat informasi datanya. Nomor, nama barang, banyaknya, kemudian harga, jumlah. Oke. Kemudian kita akan mencari minimum, maksimum, jumlah data, kemudian rata-rata harga, ya, kemudian ada jumlah keseluruhan atau total. Nah, kita juga akan mencari berapa jumlahnya dari banyaknya dan juga harga dari produk yang ada. Oke, kita setting dulu agar lebih enak dilihat. Oke. Kemudian saya akan menggabungkan beberapa baris atau beberapa kolom, caranya sama. Saya akan blok terlebih dahulu beberapa baris, kemudian beberapa kolom, kemudian saya klik kanan, pilih margin cell, maka dia akan terputus. Ini hanya menjadi satu ruangan, satu sel. Nah, saya buat di situ nilai maksimum atau nilai tertinggi, ya. Kemudian di baris di atasnya saya buat lagi nilai minimum atau nilai terendah. Biar agak rapi kita tata kiri kan. Kemudian buat lagi jumlah data. Lanjut lagi klik kanan. Saya buat nilai rata-rata.
Kemudian saya buat lagi total. Oke, jadi di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Nama barangnya saya misalkan, saya blok dulu, saya rata kiri kan, supaya sedikit rapi. Misalnya nama barangnya adalah alat transportasi, motor, sepeda, kemudian mobil, uh, hmm, Oke, karena ini tidak dibutuhkan, saya akan hilangkan. Klik kanan, blok, klik kanan, delete cell. Oke, banyaknya motor 5, banyaknya sepeda ada 12, banyaknya mobil mungkin ada 3. Harganya di harga biasanya kita terbiasa membuat RP, tapi karena ini di Word, usahakan jangan membuat RP di sana. Karena ketika kita buat RP akan mengganggu rumus perhitungannya. Oke, harganya karena motor mungkin 16 juta. Kemudian kalau sepeda itu 1.500.000. Kemudian mobilnya saya hargai 230 juta. Oke, sekarang kita cari formulanya. Perhitungannya sebenarnya bisa saja kita membuat penambahan, tambah, kurang, bagi, dan lain sebagainya. Tergantung pengaplikasiannya kita mau buat seperti apa. Nah, di sini hanya saya kalikan untuk mencari jumlah. Nah, berikutnya yang perlu diketahui, kita harus mengerti bahwa bagian kolom, ya, kolomnya itu kita namakan A. Kemudian barisnya kita namakan 1 dan 2 untuk menghitung. Jadi yang ini A1, yang ini B2. Oke ya. Saya klik di mana kita akan mencari perhitungan dari formulanya atau rumusnya. Oke, saya geserkan. Layout, ingat-ingat ya, klik di kolom atau sel di mana kita akan melakukan perhitungan, pilih layout, pilih formula. Nah, di sini ada sum left. Kita ini rumus secara otomatis akan mengeluarkan sum. Apa itu sum? Sum ada penjumlahan atau totalnya. Jadi saya akan mengganti 5 dikali 16 juta. Caranya A, B, C pada baris kedua. Berarti C2 dikali, kalinya tanda bintang, itu dengan D2. Oke kan? Nah, hasilnya 80 juta. Silakan dicek. Formula berikutnya adalah C3 dikali D3. Selanjutnya ada C4 dikali D4. Nah, untuk total, ini tadi sudah ada sum. Maka kita ganti above-nya saja. Above-nya yaitu A, B, C, D, E. Ya. E2 titik 2 itu sampai, ya, berarti dari yang 80 juta itu kita akan hitung sampai ke 600-an ini tadi, 600 jutaan. Berarti ada kolom 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Jadi ada E4 hasilnya. Oke, kemudian nilai rata-rata. Kita hilangkan semuanya. Nanti A, V, G. E2 sampai E4.
Oke, salahkah? 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, E. Rata-ratanya ya. Oke. Selanjutnya ada formula yang berikutnya adalah jumlah data. Count E2 sampai E4. Ada 3. 1, 2, 3. Benar. Kemudian nilai minimum. Itu cuma min E2 sampai E4. Selanjutnya maksimumnya tentu maksimum E2 sampai E4. Oke, selesai. Nah, demikianlah cara menggunakan formula dan juga tabel pada Microsoft Word 2013. Sebenarnya sama di Word yang lainnya juga sama. Oke, sampai bertemu di pelajaran terakhir pada Microsoft Word, yaitu di mail merging, ya, surat massal. Sampai jumpa, tetap semangat dalam belajar dan juga jangan lupa menjaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.